Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mulai hari kita dengan rasa ucapan syukur. Saya percaya hari ini Tuhan siapkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah beri buat kami. Kami datang sama-sama di dalam hadirat-Mu. Kami mau mulai hari kami dengan rasa ucapan syukur kami. Tuhan terima kasih. Setiap hari kami lihat kebaikan Tuhan. Setiap hari kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami selalu melihat bahwa Tuhan selalu ada di dalam waktu-waktu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami rindu, kami nikmati kasih-Mu. Dan dimanapun kami berada saat ini kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu itu yang menjamah setiap hati. Kau yang lawat setiap kami Tuhan. Oh, biar mengalir kuasa hadirat-Mu jamah setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mari menyembah. Terima kasih Roh Kudus. Ku membawa hatiku, hanya di hidupku, panggil namanya Yesusku. Kau terindah selamanya, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan, bawa hidup, inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Mari bersama-sama naikkan pujian-Mu, kata ku membawa hatiku hanya Engkau. Bersama-sama katakan ku membawa hati. Ini setiap hati kami Tuhan. Yesus, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku bersama katakan ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku Yesus.
naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hati kami bawa hidup kami bawa persembahan kami. Terima kasih oh Tuhan. Sebab segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami bagi-Mu. Kami naikkan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami kasih Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu, sembah Dia. Nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hati dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu, oh, nyatakan lagi bersama-sama, mari. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh, nyatakan jalan-Mu. Kau satu-satunya, Yesus kami sembah. Biar segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kau satu-satunya, Engkau pengharapan setiap hati kami. Yang kami sembah hanya di dalam nama-Mu. Oh, ku berikan hatiku. Mari naikkan pujian-Mu dengan sungguh, katakan, hanya bagi-Mu, semuanya hanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap, di sepanjang waktuku Tuhan. Nyatakan sekali lagi sama-sama, mari. Oh, oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan lagi bersama, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat
Biarlah Tuhan kami boleh memulai hari ini dengan melandasinya kepada firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus rindu untuk dipenuhi oleh firman dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita bersyukur ya pagi ini kita masih bisa bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Ya, kita mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang sudah ya terus mengasihi kita sehingga kita boleh ya ada di dalam pemeliharaannya yang luar biasa. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama membaca firman Tuhan, saudara, yang terambil dari Roma pasal 13 mulai ayat yang ke-9. Roma pasal 13 mulai ayat yang ke-9. Karena firman, jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara, firman ini berkata ya bahwa firman Tuhan ya dalam hukum Taurat berkata jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga ya sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita ingat ya satu kali seorang bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum mana dalam Alkitab, hukum mana di dalam kitab Taurat, dan juga hukum mana dia bertanya dalam hukum Taurat dan kitab para nabi yang harus aku lakukan supaya aku boleh masuk dalam kerajaan Allah. Yesus berkata seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu hanya disimpulkan jadi 2 hukum saja. Yang pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, dari semua firman yang ditulis dalam hukum Taurat, jangan bersinah, ayat ini berkata, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kesimpulan dari hukum Taurat dan kitab para nabi itu ialah kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disuruh mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita itu tidak gampang. Karena di mana-mana semua orang itu pasti egois, ingin mengasihi dirinya lebih dari siapapun. Tapi ayat ini berkata kita wajib belajar untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita, karena ini adalah kesimpulan dari setiap firman yang dikatakan jangan bersinah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini ya. Jadi semua itu tersimpul dalam satu firman, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang mengasihi sesamanya manusia kan dia berarti gak mungkin menipu orang lain. Dia gak mungkin bersinah dengan orang lain. Ya, dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, saudara ya. Jadi makanya ayat ini dikatakan itu tersimpul di dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setiap hari kita belajar untuk mengasihi, bukan saja kepada orang yang baik tapi kepada orang yang tidak baik, saudara ya. Kita belajar, ayat yang 10 bilang kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kasih itu tidak pernah berbuat jahat, karena itu kasih itu adalah kegenapan dari hukum Taurat.
Ya, dan Alkitab berkata Allah itu kasih, saudara. Yesus Kristus datang membawa kasih bagi dunia ini. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dengan kata lain, orang yang sudah sungguh-sungguh melakukan kasih dan hidup dalam kasih, ya, seluruh hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam ya kasih itu, saudara. Ya, jadi kita nggak perlu lagi harus memilah satu-satu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan. Kalau kita belajar mempraktikkan kasih, kita sudah menggenapi semua hukum itu. Karena itulah kesimpulan dari semua hukum itu, saudara, ya. Karena itu dikatakan kasih itu tidak berbuat jahat. Orang yang benar-benar hidup di dalam kasih dan mempraktikkan kasih, ya maka dia telah mempraktikkan ya seluruh hukum-hukum yang tadi itu dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri. Ya itu sudah digenapi di dalam satu kata, yaitu kasih. Mari kita terus berusaha, saudara, untuk melakukan semua yang baik, mengasihi sesama kita. Ayat yang ke-11 berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat ini berkata, mari kita semakin serius, semakin sungguh-sungguh untuk mengasihi. Kenapa? Ya, karena firman ini berkata kita harus lebih lagi lakukan semua itu karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saudara, sudah terlalu lama kita ini menjadi orang Kristen yang tidur, ya, tidak mengerti apa-apa. Menjadi Kristen tapi masih hidup dalam kepahitan, dalam amarah, kebencian. Menjadi Kristen tapi tidak pernah mempraktikkan yang namanya kasih itu. Ya, kita sudah menjadi Kristen, percaya Tuhan, tapi mengasihi itu tidak pernah kita praktekkan. Makanya ayat ini berkata, ya sudah waktunya kita ini bangun dari tidur untuk belajar lebih lagi serius melakukan kasih. Ya, mengingat apa dikatakan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Ya, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Banyak anak Tuhan yang tertidur, banyak orang yang mengaku percaya Yesus tapi tertidur. Artinya apa? Tidak pernah sadar, tidak pernah berjaga-jaga, tidak pernah belajar mempraktikkan firman. Apa yang bisa kita lakukan bagi sesama kita? Ayo, lakukan hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil tapi itu bisa berdampak. Kalau kita disuruh belajar mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, bukankah itu sesuatu yang kita ini masih kurang sekali, saudara. Ya, dan ayat ini berkata kita harus lebih serius lagi melakukannya. Mengingat waktu sekarang ini, ya, kamu sudah saatnya bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ayo bangun. Karena hanya orang yang bangunlah yang dapat membangunkan orang yang masih tidur. Kenapa kita harus bangun? Supaya kita bisa bangunkan yang masih tertidur juga. Saatnya untuk bangun dari tidur rohani, saudara. Jangan tidur terus, sebentar lagi Tuhan datang. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya, sudah lebih dekat lagi keselamatan itu. Ya, ketimbang dari ketika kita baru percaya pada Tuhan. Orang percaya setelah itu harusnya bertumbuh. Imannya dibangkitkan, dia melakukan firman, ya semakin kesini semakin. Jangan semakin lama jadi Kristen semakin tertidur, nyenyak. Ayat 12 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, sebentar lagi siang, saudara. Kegelapan itu bicara tentang malam, terang itu bicara tentang siang. Sudah kita tinggalkan hidup lama dalam kegelapan. Sudah kita buang semua hal-hal yang dulu merupakan kebanggaan bagiku. Kata Rasul Paulus, sekarang aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih berguna dari segala-galanya.
Buang kehidupan malam dalam kegelapan. Buang hidup kita yang lama itu. Kenapa? Sudah waktunya kita bangun dari tidur. Bangkit saudara. Ya, dan kita tanggalkan semua perbuatan-perbuatan kegelapan, kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, iri hati, kebencian. Tinggalkan saudara. Ya, itu tanda-tanda orang yang bangun dari tidurnya. Dan mari kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, mari kita kenakan perlengkapan senjata terang. Kebaikan, kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu adalah buah-buah orang yang ada di dalam terang. Karena itu saudara, ya saya terus berdoa supaya kita semua semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin hari semakin mengerti apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Mari kita terus mempersiapkan hidup kita. Mari saudara, ya kita terus mempersiapkan langkah-langkah kita ke depan agar hidup kita semakin berkenan di mata Tuhan. Kita akan merenungkan firman ini bersama-sama saudara. Biarlah semakin hari iman kita semakin bangkit. Kita bangkit dan bangun dari tidur rohani kita. Dan biarlah mata kita terus ada dalam pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengajarkan kami tentang segala kebenaran. Engkau juga yang memberikan kepada kami kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa hidup dalam ketaatan penuh kepada Engkau. Ajar kami untuk terus memandang kepada Tuhan. Apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang terus mengasihi Engkau. Dan untuk kami boleh senantiasa memiliki kasih kepada sesama kami. Kami mau bangun dari tidur kami dan mau terus hidup di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar terus kami pandang wajah-Mu sebab Engkau sumber kekuatan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Kami pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Kau harapan dalam hidup kami Tuhan. Oh, hanya ketika Tuhan pegang tangan kami dapat selalu bangun dan berjaga-jaga dalam iman. Kami tidak ingin tertidur Tuhan, tapi kami mau senantiasa berjaga-jaga di dalam Engkau. Bangunkan kami, karena sebentar lagi akan datang siang Tuhan. Biarlah kami hanya berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan biarlah kami boleh terus mengenakan seluruh perlengkapan rohani, agar kami kedapatan tidak bercacat celah menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak ingin tertidur hari-hari ini, tapi kami mau bangun Tuhan. Iman kami bangkit. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia bangun mencari wajah-Mu di pagi hari. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan, apapun yang dilakukan. Biarlah mata-Mu senantiasa tertuju kepada anak-anak-Mu yang setia. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, kesembuhan boleh terjadi. Tuhan lawat dan jamah Bapa, agar senantiasa ada pertobatan dalam kehidupan kami.
dan ada kesembuhan yang terjadi dalam hidup kami. Berkati yang berulang tahun, tambahkan hikmat, marifat, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang mengalir atas hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau menyertai bahkan setiap kami yang bekerja di rumah, di luar kota, Tuhan menyertai. Yang sekolah, kuliah, Tuhan Engkau juga menyertai, memberkati. Biarlah senantiasa dalam perlindungan yang maha tinggi hidup kami dan anak-anak kami dan seisi rumah kami. Tuhan jagai dan Tuhan lindungi. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik dari Engkau yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat hari ini, buat pagi ini Bapa, kami percaya kami lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.